Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, banyak di antara kita mungkin sering mendengar ada banyak orang seringkali mempersalahkan orang lain. Selalu orang itu menyalahkan segala peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan pada dirinya, dia timpakan pada orang lain. Entah itu yang namanya kegagalan, entah itu yang namanya kesulitan yang dia sedang alami, atau mungkin ketika dia sebagai pegawai, dia adalah orang yang tak pernah meningkat karir di dalam pekerjaannya. Selalu dia menyalahkan orang-orang di sekitar dia. Ada yang dia katakan, itu gara-gara pimpinan saya tidak memiliki perhatian yang cukup serius terhadap anak buahnya, termasuk terhadap saya. Sahabat kreatif, ketika orang mendudukkan dirinya adalah sebagai seorang korban, kemudian sementara orang-orang di luar dirinya adalah menjadi orang sebagai pelaku yang menyebabkan dirinya mengalami sebuah penderitaan, maka itu kita sering sebut dengan playing victim. Orang-orang yang demikian ini, orang yang sukanya menyalahkan orang lain, orang yang selalu menimpakan segala sesuatu itu pada pihak-pihak di luar dirinya, ini adalah orang-orang yang tidak pernah mampu dan bisa untuk move on. Orang yang tak pernah bisa membuat dirinya menjadi semakin baik. Justru orang-orang yang semacam ini adalah orang yang selalu mengalami kehidupan yang selalu stagnan, mengalami suatu kehidupan hari demi hari, dari hari kemarin dengan hari ini adalah tidak ada jauh bedanya. Bahkan dirinya akan mengalami semakin buruk dan semakin memburuk kualitas hidupnya. Sahabat kreatif, cobalah renungkan. Ketika dia selalu menyalahkan orang-orang yang ada di luar dirinya, maka dirinya menjadi manusia yang tak pernah tahu bahwa sesungguhnya yang menjadi persoalan-persoalan hidup adalah dirinya sendiri. Karena itu, sebetulnya manusia yang semacam ini tidak memahami atas apa yang terjadi yang sesungguhnya. Itulah orang-orang yang sering disebut dengan orang yang tidak tahu jika dirinya tidak tahu. Orang yang dirinya tidak tahu dan dirinya ini adalah tidak tahu kalau dirinya nggak tahu, seringkali bermain-main dengan playing victim. Nah, sahabat kreatif, hindarkan ini semua dan hentikan semua jika kita ingin menjadi orang yang semakin baik dan selalu menjadi orang yang lebih baik. Hari ini akan menjadi lebih baik dari kemarin. Besok hari akan menjadi hari yang menambah sebuah kebaikan yang ada pada diri kita, meningkat kualitas hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah cobalah kita merubah mindset kita agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa acceptance. Apa itu acceptance? Yaitu cobalah bisa menerima segala apa yang menjadikan sebuah peristiwa yang menimpa kita, yang dihadirkan di hadapan kita. Cobalah kita biasakan terima saja. Sikap menerima adalah menjadi manusia-manusia yang penuh ridho, menjadi manusia-manusia yang penuh realistis. Nah, sahabat kreatif, ketika kita tidak pernah mau menerima, maka yang terjadi adalah penolakan-penolakan terhadap apa yang realitasnya terjadi pada kita. Karena itu, ketika kita terima, maka yang berikutnya langkah akan terjadi. Apa yang harus saya lakukan ketika saya menerima ini? Pasti akan mencari sebuah solusi. Nah, sahabat kreatif, ketika orang berkemampuan untuk acceptance, orang yang senantiasa ridho terhadap apa yang terjadi pada dirinya, maka orang ini akan memiliki kemampuan untuk bisa berbuat mencari sebuah hal yang untuk menjadi solusi, bukan justru mengkambing hitamkan persoalan-persoalan yang ada di luar dirinya. Karena itu, sahabat kan, maka yang pertama kita harus biasakan adalah coba biasakan kita menerima suatu peristiwa yang memang harus terjadi pada kita. Yang kedua adalah
cobalah kita menjadi manusia yang senantiasa untuk mau melakukan suatu perubahan-perubahan kebiasaan yang terjadi pada kita. Janganlah kita menolak bahwa kita seseorang yang bisa salah, menolak bahwa diri kita adalah manusia yang bisa lupa, menolak bahwa manusia yang senantiasa kita punya kekurangan. Karena itu, sahabat kreatif, sadari bahwa kita manusia berkemungkinan untuk menjadi salah. Maka langkah berikutnya adalah cobalah kita move on untuk senantiasa melakukan apa yang dinamakan take responsibility. Apa itu take responsibility? Yaitu mengambil alih tanggung jawab, mengambil peran bahwa semua itu ada kontribusi saya sebagai orang yang mengalami sebuah peristiwa itu. Sehingga ketika ada sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan pada kita, itu ada andil peran kita. Maka ambillah tanggung jawab itu, ambillah peran itu. Sehingga orang yang memiliki take responsibility yang tinggi, maka dia akan berusaha untuk melakukan suatu hal yang terbaik buat mengatasi persoalan yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah cobalah kita senantiasa mencari tahu lewat orang-orang di sekitar kita untuk memberikan sebuah penilaian-penilaian, mereview kita agar supaya masukan-masukan yang ada di dalam diri kita, ketika kita ada sebuah hal yang salah, maka kita bisa memperbaiki apa yang kita ada kekurangan, apa yang menjadikan kita pernah salah, apa yang menjadikan kita pernah terjadi sesuatu kekeliruan-kekeliruan di dalam berpikir, bertindak, dan berbuat hal-hal yang mungkin bisa membuat ketidaknyamanan bagi orang lain. Itulah sahabat kreatif, agar kita menghentikan playing victim. Jangan bangga dengan menyalahkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.